ingin aku memiliki ahli waris. Itulah sebabnya dia bersumpah pergi ke Ashmed Syarif dengan berjalan kaki. Jadi jika kau ingin dia tidak pergi, maka kau harus berpura-pura di depan semua orang bahwa saat ini kau sedang hamil. Apa kau pikir itu sebuah lelucon? Tidak, aku tidak berpikir untuk lelucon. Aku harus berbohong pada orang tuamu agar mereka tidak terluka. Dalam rangka untuk memenuhi keinginan ibuku, apa kau siap untuk berpura-pura bahwa kau akan melahirkan ahli warisku? Tidak. Hal ini tidak mungkin. Aku tahu itu. Aku sudah menduga apa jawabanmu. Jalal benar, sumpahmu itu sangat sulit untuk dipenuhi. Kalau kau punya keinginan besar, kau perlu membayar harga yang berat. Aku ingin Jalal dan Joda bisa lebih dekat dengan alasan ini. Apa maksudmu? Mereka bersama-sama, bukan? Ada perbedaan besar dalam tinggal bersama-sama atau menjadi dekat. Aku ingin pewaris yang bisa membawa mereka lebih dekat. Aku akan menunggu sampai saat itu. Ketika cinta akan bersemi di antara mereka. Cinta akan menarik Jalal dan Joda lebih dekat dan mereka akan menjadi satu. Insya Allah. Ada batasnya untuk jadi keras kepala. Bagaimana dia bisa berpikir begitu? Kenapa aku harus berpura-pura hamil? Itu tidak mungkin. Dia berbohong kepada Raja dan Ratu Barma Mainawati atas perintahmu. Tapi itu tidak berarti dia punya hak untuk memintamu berpura-pura. Aku belum menemukan cara untuk keluar dari masalah ini. Tolong katakan, apa yang harus kulakukan? Aku akan menyarankanmu untuk berbicara dengan Yang Mulia Ratu Rukaya. Mungkin dia dapat menyarankan jalan keluarnya untukmu. Dia tidak akan mau mendengarkanku. Dia marah sejak aku mengalahkannya dalam permainan catur. Kalau begitu, bicara lagi dengan Yang Mulia. Apa Yang Mulia akan membantuku, Moti? Dia sudah menarikku ke dalam masalah ini. Cobalah sekali lagi. Cukup, Moti. Beritahu padaku jika kau punya solusi lain. Kalau tidak, kau boleh pergi. Tapi aku akan mencoba untuk membantumu. Aku tidak butuh bantuan dari siapapun dan juga tidak ingin membahas masalah ini. Memohonlah pada Dewa Krishna. Dia akan membantumu untuk menemukan solusi dari masalah ini. Aku tidak mengerti. Mengapa imam yang harus membuat prediksi seperti ini, Moti? Aku pikir pendeta memberikan caranya. Joda akan melahirkan pewaris kerajaan Mughal. Jangankan menyentuhnya, bahkan Yang Mulia tidak mampu melihatnya. Bagaimana dia bisa melahirkan pewaris kerajaan? Baiklah, mari kita tunggu dan lihat suatu keajaiban yang membantu Joda melahirkan pewaris kerajaan Mughal. Aku mohon berikan mukjizatmu, Dewa Krishna. Bagaimana aku bisa menghentikan ibu untuk memenuhi sumpahnya yang sangat berat itu? Kau tahu aku sangat membenci Jalal. Jadi bagaimana bisa? Hati-hati Yang Mulia. Kau tidak apa-apa kan? Duduklah. Hati-hati. Panggilkan tabib istana.
Pewaris kerajaan Mughal, Ratu Rukaya berpikir bahwa banyak memiliki waktu, tapi dia tidak ditakdirkan untuk melahirkan keturunan. Kasihan, dia sangat membutuhkan banyak keturunan. Dia tidak menginginkan anak, Nazima. Dia menginginkan kekuasaan. Kalau dia melahirkan ahli waris, dia akan selalu menjadi permaisuri utama yang mulia. Tidak peduli apa yang dia inginkan, dia tidak akan pernah merasakan damai. Aku yakin sekali, untuk saat ini dia tidak baik untuk hamil. Coba lihat, tabib kerajaan. Aku tahu kau akan mengatakan apa yang tidak ingin ku dengar. Tapi aku masih punya keinginan untuk memberikan yang mulia pewaris kerajaan ini. Kau harus menghargaiku apa-apa yang aku katakan. Keinginanmu akan terwujud saat ini. Apa katamu? Tuhan telah menjawab doa-doamu. Kau akan melahirkan pewaris kerajaan ini. Kau sedang hamil. Iya, kau sedang mengandung. Aku tidak yakin. Coba ulangi lagi. Kau sedang hamil yang mulia. Kau akan melahirkan pewaris kerajaan ini. Anakmu akan segera bermain di lenganmu yang mulia. Percayalah padaku. Selamat, selamat yang mulia. Aku berikan untukmu. Sehingga kau ceritakan berita ini pada siapapun. Seperti yang mereka katakan. Dinding bisa mendengar. Aku tidak ingin orang lain mendengar berita ini. Dan aku ingin berbagi berita ini dengan yang mulia saja. Tidak ada yang boleh mendengar berita ini. Baiklah yang mulia. Selamat yang mulia. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk menjawab semua doa-doaku. Aku tidak merasa lari darinya. Tapi biarkan aku memberinya arti. Ini adalah berkat Tuhan.
Kenapa dia menundukkan kepalanya? Aku sudah menundukkan kepalaku. Kenapa dia tidak menerapkan tilang di dahiku? Ini bukan untuk memberi tilak. Ini adalah arti. Jangan. Kau harus mengambil arti. Sini kutunjukkan. Dia tidak tahu apa-apa selain pertempuran dan pedang dan menghukum orang lain. Kau belum bisa melakukannya. Mohon maaf Yang Mulia, Ratu Rukia telah meminta untuk melihatmu segera. Katakan aku akan berada di sana. Hosiar, cepat ambilkan aku cermin. Tuhan memberkatimu. Aku belum pernah melihat reaksimu sebelumnya. Maksudku, kau itu belum pernah sadar atas apa yang Tuhan berikan padamu. Aku bukan hanya seorang ratu lagi. Aku akan menjadi ibu dari ahli waris. Aku tidak melihat refleksiku, tapi aku melihat cahaya dari wajah wanita itu. Dan siapa yang akan menjadi ibu ahli waris? Jadi kau tidak senang karena kau akan memiliki anak. Siapapun dapat memiliki bayi, tapi tidak semua wanita bisa beruntung untuk menjadi ibu dari ahli waris. Salam hormat Yang Mulia. Ada apa, Rukaya? Kenapa kau kirim utusan padaku? Kau tidak pernah mengirim utusan padaku sebelumnya. Ini adalah pagi yang paling indah, Yang Mulia. Katakan padaku, apa yang dapat kau lakukan untukku? Ada yang ingin dikatakan? Jangan marah. Baiklah. Biarkan aku merubah pertanyaan. Apa yang akan kau lakukan untukku jika aku memberikan apa yang kubutuhkan untuk menghentikan ibu? Dari kepergiannya ke Asmer Sarif. Wow. Aku coba meyakinkan Joda, tapi dia tidak siap untuk berbohong pada ibu. Aku bahkan tidak berbicara denganmu, tapi kau siap untuk berbohong pada ibu. Aku akan tetap. Tetapi perbedaannya adalah Joda tidak akan bisa seperti yang aku alami saat ini. Apa maksudmu? Ibu dari ahli waris. Apa? Ulangi lagi. Aku hamil, Yang Mulia. Katakan sekali lagi. Yang Mulia, kau akan memiliki anak. Kau akan memiliki pewaris kerajaan ini.
pewaris tahta yang mulia. Katakan sekali lagi, Rukaya. Aku sudah bertanya pada tabib kerajaan beberapa kali. Aku berada di negara yang sama sepertimu sekarang. Dia mengulangi jawabannya setiap kali. Dia mengatakan bahwa aku hamil. Aku akan melahirkan pewaris kerajaan Moga. Kau tahu apa yang telah kau berikan padaku, Rukaya. Tuhan menjawab doa-doa kita. Aku yakin kau akan melahirkan ahli waris. Bahkan jika aku diberkati dengan putri, aku akan menganggap dia menjadi berkat Tuhan. Aku akan memenuhi semua keinginan. Tidak, yang mulia. Aku akan melahirkan anakmu. Aku akan melahirkan pewaris kerajaan ini. Menaklukkan kerajaan lain tidak bisa membuat aku sebahagia sekarang. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Apa yang kau inginkan sekarang? Katakan saja. Jangan sekarang, yang mulia. Aku akan meminta hadiah. Tapi setelah memberikan pewaris tahta kerajaan ini, yang mulia, aku akan menunggu sampai hari itu. Tentu saja. Dengarkan aku. Pegang kata-kataku. Bahwa aku akan memenuhi apapun keinginanmu. Kirim pesan ini ke seluruh negeri, desa, dan kota kerajaan. Kalau kita mengharapkan pewaris kerajaan Mughal, harus ada kembang api. Undang semua pejabat penting ke sini. Kirim pesan ke Delhi, Kabul, dan juga Amer. Sampaikan pada mereka. Dan ingatlah, aku tidak akan mentolerir jika ada yang tidak hadir untuk menyambut seorang ahli waris kerajaan ini. Setelah sekian lama, keinginanku akhirnya terwujud juga. Yang mulia telah memberikanku sabdanya, Hosea. Hari di mana aku melahirkan pewaris kerajaan ini, aku akan memegang semua kekuasaan di kerajaan ini. Apa yang mulia bicarakan? Aku akan memiliki kekuatan dari Mahamangga, kemudian kekuatan menteri. Aku akan memiliki kedudukan yang dia pegang di pengadilan khusus. Aku ingin menghilangkannya dari semua kekuatan. Selamat, Ibu. Ratu Rukaya hamil. Kau merayakan seolah-olah kau sedang hamil di tempatnya Rukaya. Ibu, kehamilanku tidak memenuhi kebutuhan. Berbeda dengan kehamilan Ratu Rukaya saat ini. Benar? Iya, semua orang tahu itu. Yang mulia sangat menyukai anak-anak. Jika permaisuri utama melahirkan anaknya, dia jelas akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan istri dan anak. Jadi dia tidak mampu memberikan banyak perhatian untuk tugas kerajaan. Lalu, siapa yang akan menetapkan tanggung jawab untuknya kalau bukan kita? Suamiku dan anakmu Adamkan. Bukankah itu berita yang bagus untukmu, Ibu? Kita akan segera berkuasa di kerajaan ini. Kita yang akan memerintah di sini. Ini adalah berita besar bahwa kau juga sudah mulai berpikir karena kehamilan Rukaya. Kau harus merayakannya dengan permen. Kau memang orang bodoh, Raisa, bodoh. Ibu dari ahli waris yang diberi judul Maryam Uz-Zamani. Ratu lain, dia tidak akan menginginkan apapun selain cinta Jalal. Tapi Rukaya ingin kekuasaan. Ketika dia menjadi Maryam Uz-Zamani, dia akan menjadi wanita yang paling kuat. Maka dia akan menjadi hambatan besar dalam perjalanan untuk mewujudkan impianku. Resham, aku tidak pernah bisa melupakan bahwa Rukaya telah melihat Adam masuk ke dalam istana pemukiman wanita. Kau telah diselamatkan Tuan Adamkan dari masalah itu. Rukaya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kau telah patahkan sayap. Aku telah patahkan sayapnya, tapi tidak bisa mematahkan mereka. Begitu mendapat kedudukan lagi, dia akan mencoba untuk terbang tinggi lagi. Dia ingin menjadi orang yang paling kuat di kerajaan. Untuk itu dia akan merebut kekuasaan dari mereka. Yang memiliki kekuatan sekarang itulah aku, Raisa. Aku sangat bahagia hari ini. Membebaskan 100 tahanan perang tanpa syarat apapun. Membagikan sedekah di antara orang miskin dan orang-orang sufi. Dan juga untuk merayakan kedatangan calon dari pewarisku itu. Mahamangga akan menjadi orang yang paling cemburu mendengar berita ini. Tanpa keraguan. Tapi aku peduli tentangnya. Tapi
aku benar-benar ingin tahu akibat dari berita ini pada wanita itu, Joda. Apa? Benar begitu, ini berita besar. Aku lega dari kekhawatiranku. Sekarang ibu akan memiliki apa yang dia inginkan. Ibu tidak akan pergi ke Ajmer Sharif dengan berjalan kaki. Aku senang sekali. Kau tidak perlu berpura-pura menjadi hamil, Joda sayang. Apa aku tidak memberitahumu bahwa Dewa Krishna pasti akan memberikan kita solusi? Tuhan telah mengabulkan doa-doamu. Berkat Santo ini telah menjadi kenyataan. Kerajaan Mughal akan memiliki ahli warisnya. Allah Maha Penyayang. Aku sangat ingin mendengar berita ini dari waktu yang lama. Kami mendengar bahwa Rukaya hamil. Iya, dia akan melahirkan pewaris kerajaan ini. Bagaimana kau tahu dia akan melahirkan seorang putra? Dia akan menjadi anak. Aku siap untuk menjadi saksinya. Ibu sangat bahagia, Jala. Dan sekarang kita harus merayakannya. Kita akan punya bayi mungil dan kemudian pesta besar. Kita juga harus memberikan sedekah. Aku sangat setuju dengan Ibu. Ibu, kirim pesan ke semua masyarakat, kerabat, pejabat, dan perwakilan kerajaan untuk meminta bergabung ke pesta itu. Baik. Aku rasa kehadiran Joda benar-benar menguntungkan. Kita mendapat banyak berita baik sejak kedatangannya di Agra. Tuhan sudah mengirimnya sebagai pesan perkembangan kerajaan Mughal. Aku akan salat syukur kepada Tuhan. Apa kau setuju dengan apa yang dikatakan ibumu yang mulia? Apa benar yang dikatakannya? Menurutku, Ibu bahkan sangat menyukai Joda. Lebih dari dia menyukai. Sesuai perintah raja, utusan dikirim di mana-mana dengan undangan perayaan. Raja Barmal dan semua anggota keluarga kerajaan Amer diberitahukan bahwa dengan rahmat karunia Allah, istriku Rukaya Sultan akan melahirkan pewaris kerajaan Mughal. Aku mengundang semua keluarga Ratu Joda untuk bisa berpartisipasi dalam perayaan ini. Itu merupakan berita besar. Tapi secepatnya kami akan bertemu Raja Sujanpur, Bawani Singh dengan usulan pernikahan Sukamti. Jadi kita tidak akan bisa pergi ke Agra. Raku Andas, kau yang akan pergi ke Agra dengan Raj Singh, Kanar Singh, dan juga Jagat. Meminta maaf atas namaku dan mengatakan alasan kepadanya. Kenapa aku dan Mainawati tidak bisa pergi ke sana. Mainawati, kau akan mengatur hadiah apa yang harus diberikan kepada wanita hamil. Baiklah. Kami sebagai mertua, Yang Mulia Jalal akan memiliki anak. Kita harus memberikan sebagai hadiah sebanyak mungkin. Bagwandas, aku ingin memberitahumu bahwa Ibu, apa yang ibu pikirkan? Ibu khawatir tentang Joda. Karena Mughal memberikan sesuatu lebih penting untuk ratu yang akan melahirkan ahli waris. Misalnya permaisuri sangat utama. Aku khawatir sekali. Bagaimana kalau Joda adalah... Kau tidak perlu khawatir, Ibu. Joda cerdas serta spontan. Dia akan mengelolanya. Percayalah padaku. Tidak ada yang akan salah dengan dia. Caramu menghibur ibu seperti Saguni Bai saja. Muti, ada apa? Mengapa kau berjalan begitu lambat? Apa kau baik-baik saja? Apa kau ingin tahu? Aku khawatir tentangmu, Joda. Kau akan segera ke Ratu Rukaya dengan membawa hadiah ini. Tapi, apakah dia akan senang melihatmu di sana? Moti, kau khawatir seperti ibu saja. Ini adalah peristiwa yang menyenangkan. Pokoknya dengar ya, aku adalah putri dari Amer. Sudah tugasku untuk mengucapkan selamat. Bukankah mengucapkan selamat kepada seorang wanita hamil kebiasaan kita di Amer? Lagi pula, aku adalah bagian dari keluarga ini juga kan? Jadi sangat penting untuk memberi selamat pada Ratu Rukaya.
Jadi mungkin saja dia merasa kecewa jika aku tidak datang. Ayo. Yang Mulia Ratu, Joda ingin melihatmu kemari. Dia nampaknya cerdas. Dia menyadari statusnya tepat pada waktunya. Suruh dia masuk sekarang. Kuucapkan selamat pada Ratu Rukaya. Kenapa? Kau masih saja tidak bisa memanggilku permaisuri. Apa? Ya, aku tahu kenapa kau datang ke sini. Dengan dalih ucapan selamat, kau ingin membuktikan bahwa kau adalah seorang wanita yang murah hati. Ratu Joda, aku tidak naif seperti yang kau pikirkan. Aku tahu bahwa kau datang ke sini punya maksud tertentu. Kau ingin menyembunyikan fakta bahwa kau cemburu. Apa yang kau katakan ini, Ratu Rukaya? Mengapa aku harus cemburu kepadamu? Seseorang itu bisa cemburu ketika kehilangan sesuatu. Tapi aku tidak ingin milik. Kau mengatakan bahwa karena kau tidak tahu kekuatan dari jabatan Maryam Uzzamani, kau tahu setelah raja, ini adalah posisi yang paling penting di kerajaan. Aku akan memegang posisi ini. Kau mungkin telah memenangkan permainan catur. Tapi kau tidak bisa mengalahkanku dalam permainan kehidupan. Karena dalam permainan kehidupan, akulah yang paling pandai darimu. Maaf Ratu Rukaya. Mereka yang memiliki niat yang salah berpatokan pada menang atau kalahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya jabatan Maryam Uzzamani, kami menganggap ibu punya peran yang paling penting. Sekarang aku di sini untuk mengucapkan selamat karena kau punya harapan. Ini, aku membawa hadiah untukmu. Tidak peduli apa yang kau katakan, Joda. Kami berdua tahu apa niatmu. Kau cemburu, bukan? Kau tidak akan pernah memiliki posisi dan kekuatan yang kau inginkan. Kau harus tahu itu, Joda. Jika kau bisa melihat dari sudut pandangku, bagi seorang wanita anak itu lebih penting daripada kekuasaan. Aku percaya bahwa seorang wanita, baik dia ratu ataupun wanita biasa, hidupnya akan menjadi lengkap hanya setelah ia memiliki seorang anak. Tidak peduli apapun yang kau pikirkan tentangku, tapi aku punya keinginan baik untuk kau dan anak yang belum dilahirkan ini. Semoga Tuhan melindungi kalian. Harapanku, semoga semuanya baik-baik saja untuk kalian berdua. Terima kasih telah menyambutku. Salam Ibu. Joda, anakku. Ayo masuk. Aku tidak bisa menahan diri, Bu. Kemarin ketika Ibu bilang bahwa akan pergi ke Kashmir, aku benar-benar khawatir. Anak perempuan lebih dekat dengan orang tuanya. Itu sebabnya mereka khawatir tentang kesejahteraan orang tua mereka. Tapi aku tidak khawatir sekarang. Ratu Rukaya telah memecahkan masalah kita. Sekarang aku lega, Ibu tidak perlu melakukan sumpah itu. Dan untuk Ratu Rukaya, aku benar-benar merasa bahagia. Inilah yang membuatmu berbeda dari wanita lain di harem ini. Kau tahu, ketika Ratu mengharapkan, maksudku, ketika dia hamil, hal itu menyebabkan kecemburuan di antara ratu lainnya. Tapi aku melihat dengan jelas kebahagiaan tercermin di wajahmu. Dan itu menyenangkanku, bahkan lebih lagi. Kau baik hati dan berpikiran luas. Aku sangat senang kau menjadi bagian dari kerajaan Mughal. Apa yang lebih baik daripada melihat ibu merasa bahagia, Bu? Aku pamit, Bu. Tunggu sebentar, Joda. Nafisa? Ibu, aku sudah makan manisan tadi. Ini adalah caraku mengucapkan terima kasih, Joda.
Sejak kau tiba di Agra ini, nasib kerajaan tampaknya akan berubah. Kau adalah karunia Tuhan bagi kerajaan ini. Kau sama seperti Ruqayyah yang sudah membuatku benar-benar bahagia. Kuharap kau juga segera hamil. Tuhan benar-benar maha penyayang. Kau terlihat lebih cantik, Putri Ruqayyah. Bibi Gulbadan itu kau? Aku membawakan gaun untuk dikenakan di pesta nanti. Tapi kenapa Bibi harus repot-repot? Tidak masalah, ini kan ritual. Wanita hamil menerima gaun dari orang tuanya. Kau harus menerimanya. Anggaplah seperti kakakmu, ini tugasku untuk melakukan ritual ini. Ambillah ini dan jangan kau menolaknya. Ayo. Ini indah sekali, Bibi. Terima kasih. Pakailah gaun ini. Ini akan menambah kecantikanmu. Apa yang kau bicarakan? Aku datang ke sini untuk memberikan hadiah. Aku akan segera pergi. Aku sangat bahagia, Ruqayyah. Semua orang sibuk dengan urusannya. Benteng ini telah dihiasi. Tampaknya seolah-olah kita akan menikah. Oh, bibimu yang telah memberikannya padamu, kan? Tidak semuanya. Dia telah memberikan aku gaun yang mahal ini untuk pesta besok. Dan aku akan memakainya di pesta besok. Apa ini? Ini adalah hadiah dari istri barumu, Joda. Hadiah ini sangat besar, sebesar telapak tangan. Wanita ini memang sangat cerdas. Ternyata dia memberikan hadiah sebuah sendok saja. Memalukan sekali. Ada satu lagi. Ini catatan. Bacalah. Apa dia mengeluh atau meminta sesuatu? Apapun itu, yang jelas aku tidak ingin membacanya. Kau saja yang baca. Seorang pangeran muda akan membawa senyum ke wajah semua orang. Aku berterima kasih pada Tuhan. Semoga setiap saat dalam hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan dan senyuman. Semoga kemuliaanmu menyebar seperti sinar matahari dan bulan. Semoga seluruh dunia mencintaimu dan menyanyikan pujian untukmu. Semoga takdir selalu senyum pada dirimu. Inilah apa yang aku inginkan untukmu. Tampaknya dia telah menulis dengan jujur. Aku tahu apa niatnya yang mulia. Inilah caranya untuk mengambil hatiku. Dan sendok ini adalah bukti sikap merendahkan darinya. Ini adalah caranya untuk mengambil hatiku. Dan sendok ini adalah bukti sikap merendahkan dirinya.
kasih pada Tuhan, semoga setiap saat dalam hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan dan senyuman. Semoga kemuliaan-Mu menyebar seperti sinar matahari dan bulan. Semoga seluruh dunia mencintaimu dan menyanyikan pujian untukmu. Semoga takdir selalu senyum pada dirimu. Inilah apa yang aku inginkan untukmu. Putri dari Amer, kau melakukan sesuatu yang berbeda setiap kali. Aku tidak ingin berpikir tentang dirimu. Dan lagi, kau memaksaku untuk berpikir tentangmu. Kau tidak datang untuk berbagi kebahagiaan. Tapi aku tersentuh oleh fakta bahwa kau bahagia tentang anakku. Dewa Krishna telah bermurah hati. Beberapa hari yang lalu ibu dan ayahku datang untuk bertemu denganku. Sekarang saudara-saudaraku akan menghadiri pesta. Moti, apa yang salah denganmu? Kenapa kau terlihat sedih? Aku tidak bisa berpura-pura untuk menjadi bahagia seperti yang kau lakukan. Kau pergi menemui Ratu Rukaya meskipun aku sudah memperingatkanmu. Dan apa hasilnya? Kau dipermalukan, kan? Aku tahu kalau dia akan menemukan cara untuk menghinamu, bahkan selama pesta. Moti, kau tidak boleh berpikiran buruk pada saat bahagia. Tidak peduli yang dia pikirkan. Kenapa kita harus repot-repot tentang hal itu? Aku akan berpartisipasi dalam pesta ini dengan sepenuh hati. Tapi Joda... Salam Yang Mulia Raja. Sudah tiba di tempat ini. Bubarkan. Seorang pangeran muda membawa senyum ke wajah semua orang. Dan aku berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang diberikan ini. Semoga setiap saat dalam hidupmu akan penuh kebahagiaan dan senyum. Semoga kemuliaan-Mu menyebar seperti sinar matahari dan rembulan. Semoga seluruh dunia mencintaimu dan menyanyikan pujian untukmu. Semoga takdir senyum selalu ada padamu. Ini adalah apa yang aku inginkan. Garis-garis ini indah. Terima kasih atas penghormatanmu. Tapi aku telah mempersembahkan puisi ini pada Ratu Rukaya. Aku tahu. Dia membacakannya untukku. Aku merasa kau telah menulis sesuatu yang hebat, tapi aku tidak bisa memahaminya. Jadi aku datang untuk meminta mengartikannya. Kau telah hafal itu, namun kau tidak mengerti artinya. Kau tidak terlihat seperti orang yang bodoh. Oleh karena itu, aku menyadarinya. Bahwa kau telah memuji ahli waris yang belum lahir dengan kata-kata yang indah. Aku hanya ingin tahu artinya. Aku telah memberinya sendok. Artinya aku ingin anak itu mencicipi makanan untuk pertama kalinya dengan sendok itu. Dan mengenai puisi yang sederhana itu, aku telah berdoa kepada Tuhan untuk memberkati anak itu dengan umur panjang, masa depan yang cerah, dan berharap bahwa kemuliaannya menyebar. Seperti sinar matahari dan sinar bulan, dia juga harus berani dan gagah, sehingga setiap orang siap mengorbankan hidup mereka bagi anak itu. Hidupnya harus penuh kebahagiaan. Setiap orang harus menyanyikan lagu yang berupa pujian bagi dirinya. Apa ada pikiran yang menakjubkan? Kata-katamu telah meningkatkan nilai hadiah. Sekarang aku perlu berdandan sebelum pergi ke pesta. Aku tidak punya banyak waktu. Itu gaya yang unik. Lalu aku harus bilang apa? Kau memintaku untuk meninggalkan langsung. Sudah menjadi kebiasaanmu untuk mengingat perkataan orang lain dan membalasnya suatu saat. Kau juga memiliki kebiasaan aneh. Kau memberikan hadiah namun tetap marah. Aku sangat senang hari ini. Aku telah memesan hadiah untuk semua selir. Menerima hadiah. Seperti yang kau inginkan, Yang Mulia.